Tema kita pada sore hari ini istimewa. Carilah wajah Tuhan. Katakan, saya harus mencari wajah Tuhan. Saudara, seperti apa ya? Oh, seperti yang di kalender. Oh, seperti yang ada di Bloodwasser, di bookmark. Ya, saudara, wajah Tuhan bukan seperti yang di lukisan. Bukan seperti yang di foto-foto. Yang kita saben hari melihatnya. Wajah Tuhan itu tidak bisa kita lihat saat ini. Tetapi saudara, saya mengilustrasikan, saya menggambarkan dengan sesuatu bulatan kemuliaan dari Roh Kudus. Saudara, mencari wajah Tuhan adalah berarti saya dan saudara harus menyatu dengan Roh Kudus. Katakan, menyatu dengan Roh Kudus. Barulah melihat wajah Allah. Saudara, jadi bukan sesuatu wajah seperti yang kita lihat di poster dan di kalender, ya. Para kekasih, itu sebab segera kita akan melihat dua buah ayat. Yang pertama dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat 25 dan 26. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 25 ada di sebelah sini dan ayat 26 di sebelahnya. 1, 2. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Katakan, luar biasa. Saudara yang kekasih, dua ayat ini hebat. Dua ayat ini menjadi doa orang Israel. Ya saudara, doa pemberkatan. Saudara, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Lalu ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Coba lihat. Jadi Tuhan itu menunjukkan wajahnya, hadiratnya, urapannya. Bila saya dan Anda mengalami keadaan yang kering dalam rohani, kita mengalami keadaan yang sini kepepet, di sana kebentur, di sana kejeglong, di situ gagal. Saudara, pada situasi dan kondisi macam begini, rumah tangga rawan loh. Ya, sensitif banget. Kalau uang kurang, sakit-sakitan tidak sembuh, tidak punya kerjaan terlalu banyak, sehingga tekanan darah naik, jantung berdebar-debar, pikiran menjadi kusut, itu rawan, saudara. Apa sebab? Karena orang mencari keberhasilan dan kesuksesan di luar wajah Tuhan. Saudara, tapi betapa mudahnya orang mencari kesuksesan di hadapan wajah Allah. Karena dia sendiri yang mau kasih tunjuk. Katakan, karena Yesus sendiri yang mau menunjukkan kepada saya hadirat dan wajahnya. Sekali lagi, wajah bukan seperti yang saudara lihat, seperti yang kita ketahui dari sejak kecil. Tidak, tetapi hadirat Tuhan. Katakan, hadirat Tuhan adalah suatu sensasi rohani dan jasmani dalam hidup saya. Saudara, itu hadirat Tuhan. Dia menghadapkan wajahnya kepada saudara, kepada saudara, kepada saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya boleh melihat dia, ngerasain dia hadir. Ketika kita kalut, ketika kita putus asa, ketika tidak ada jalan, ketika kita mulai bingung, siapa lagi yang bisa nolong? Siapa lagi yang aku perlu datangi, yang perlu aku telepon, yang perlu aku WhatsApp, supaya bisa membantu kepadaku. Carilah wajah Tuhan. Cuma itu saja jalan keluarmu, para kekasih. Itu sebab betapa pentingnya ayat ini, saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang merasa lega, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, wah, sekarang mulai lega ya. Saya yang menyampaikan ini lega banget loh, saudara. Ya, apa sebab?
Karena saya yakin bahwa apa yang dia janjikan dari kitab Bilangan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Amin. Coba saya ingin mengajak saudara membuka kitab Bilangan pasal 6 ya. Kita akan melihat ada apa sih di situ. Sehingga keluar perkataan ini. Bilangan pasal yang ke-6. Saudara, bila saudara melihat subtema daripada pasal 6 mulai ayat 22, di atas ayat 22 ada tulisan apa, saudara? Ucapan berkat imam. Terus apa yang kita baca tadi? Ucapan berkat imam. Tetapi pokoknya ada pada ayat 1 di atasnya. Apa tulisannya? Hukum mengenai kenasiran. Apakah kenasiran? Dari kata asal nasir. Nasir adalah hamba. Nasir adalah utusan. Ya saudara. Itu sebab orang Kristen itu namanya adalah orang yang diutus. Orang Nasrani. Dari kata nasir. Diutus. Hamba. Jadi kita adalah orang-orang yang hamba. Kita menghambakan diri kepada Allah Bapa kita. Amin. Nah, hukum mengenai kenasiran. Jadi kita berikrar. Aku mau menjadi nasirnya Allah. Aku mau menjadi hamba dari Tuhan. Dari sana keluarlah dalam bahasa modern Nasrani atau Kristen. Ya saudara. Jadi ayat yang kita baca 25 dan 26. Tuhan mau menyinari kita dengan wajahnya. Memberi kasih karunia. Tuhan mau menghadapkan. Wow. Dia menghadapkan wajahnya. Coba tangan saudara. Wow. Arah saudara ya. Wow. Tuhan mau menghadapkan wajahnya kepada saya. Betapa dekatnya Tuhan dengan saya. Saudara visualisasikan apa yang saudara bisa tangkap dari ayat firman. Wow. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku. Luar biasa. Siapa aku? Saudara, untuk apa dia menghadapkan wajahnya? Dia mau menyinari kita dengan wajahnya. 1, untuk memberi kasih karunia. 2, untuk memberi damai sejahtera. Katakan luar biasa. Kedua-duanya tidak ada di dunia. Harus dari sorga. Amin. Jadi kalau saudara kekurangan damai sejahtera, saya kekurangan kasih karunia, kemana lari kita? Tuhan tolong kasih tunjuk wajahmu kepada hamba. Hadapkan wajahmu. Hamba ingin dekat dengan engkau. Pada saat dia mendekatkan wajahnya kepada saudara. Oh saudara, tangis air matamu. Segala kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, dan tanda tanya dalam hidupmu hilang sama sekali. Saudara, seringkali kalau anak kecil kita atau bayi kita menangis di kamar bayi, di kamar anak, ya orang tua apa jawabnya? Sudah tidak usah nangis, kenapa takut? Dari kamarnya sendiri, cuma teriak-teriak begitu, tetap nangis, tetap ketakutan. Coba kalau si ibu beranjak dari tempat tidurnya, dari kamarnya, pergi masuk ke kamar si anak, dan kemudian dia mendekap anaknya, wajahnya dekat dengan wajah anaknya yang sedang menangis ketakutan. Selesai, diam, mulai ketawa. Saudara yang kekasih, ketika Anda dan saya dalam kegalauan, dalam keadaan kesendirian, dalam keadaan putus asa barangkali, engkau begitu gregetan, ngamuk, engkau emosional banget. Apakah engkau mau mencoba cara ini? Tuhan, hadapkan wajahmu kepada hamba. Supaya semuanya selesai. Supaya hamba boleh tenang. Supaya hamba boleh mendapatkan anugerahmu yang luar biasa. Hadapkan wajahmu kepadaku Tuhan. Supaya aku mendapat damai sejahtera. Bila saudara melakukan ayat ini, wah hebat sekali. Ya, sekali lagi kita melihat di dalam hukum mengenai kenasiran. Saudara, di situ tentang orang yang bernasar. Sehingga apa nasar? Nasar janji supaya dilakukan ini janji dan dipersembahkan kepada Tuhan janji ini. Ya saudara, itu sebab anak-anak Tuhan kita harus tahu
kalau saudara dan saya pokoknya adalah nasir, kenasiran. Saya dan Anda berjanji untuk melayani, maka hasilnya adalah berkat. Supnya adalah berkat. Penutupnya adalah berkat. Jadi Anda dan saya, kalau saya dan saudara bekerja di dalam profesi kita, di dalam kerjaan kita sehari-hari, katakan sebulan saya tidak cukup. Apa yang saya terima terlalu sedikit. Tuhan, tolong kepada hamba. Kita pikirannya apa? Tuhan perbanyak ya. Seperti 5 roti, 2 ekor ikan. Perbanyak sehingga hasilnya luar biasa, sisanya banyak. 12 keranjang Tuhan. Saudara, itu adalah kanak-kanak rohani. Itu bisa dan itu bisa dikerjakan oleh Allah. Tetapi seorang yang dewasa, dia melihat wajah Allah. Artinya dia mempunyai urapan Roh Kudus. Katakan melihat wajah Allah. Berarti saya diurapi Roh Kudus. Dan disinilah Tuhan ingin turun di antara kita, meninggalkan tahta kerajaannya. Malam hari ini, sore hari ini, bila Anda dan saya membutuhkan dari hati saudara ketika engkau mendengar firman yang disampaikan hambanya, biarlah hati saudara datang dan memohon kepadanya. Tuhan, hadapkan wajahmu kepada hamba. Dan itu lebih dari cukup. Itu sangat lebih dari cukup. Kalau engkau menghadapkan wajahmu kepada hamba, engkau mengurapi hamba, engkau memberi kuasa, kemenangan dalam hidup hambamu. Katakan luar biasa. Sebab itu anak-anak Tuhan penting sekali menerima sinar wajahnya. Kalau engkau dihadapkan pada wajahnya. Coba saya jatuh dalam dosa, berani saya? Dia mau mencari saya lari, sayap lari. Saya tidak berani didekati oleh dia. Persis kayak Adam dan Eva setelah jatuh dalam dosa. Berani didekati oleh Tuhan. Bersembunyilah mereka di semak-semak belukar. Saudara yang kekasih, sampai Tuhan sudah tahu. Cuma Tuhan ya ingin menyatakan bahwa dia mencari orang berdosa. Adam, Adam, di manakah engkau? Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan sudah tahu di mana mereka berdua menyelinap. Akhirnya mereka berdua memetik daun yang lebar. Mungkin daun kuping gajah. Atau daun kuping, apa itu namanya? Dinosaurus. Dan menutupi ketelanjangan mereka. Baru mereka datang. Tuhan, kami telanjang. Siapa kasih tahu bahwa kau telanjang? Coba. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa kalau kemuliaan Allah sudah diangkat dari seseorang, saudara, Tuhan tidak mau loh. Tuhan tidak mau menghadapkan wajahnya. Saudara, kenapa orang ini sudah jatuh dalam dosa dan dia juga tidak berani menghadap Tuhan? Dia tahu, aku sedang telanjang, kemuliaan Allah tidak ada padaku. Saudara yang kekasih, sekali lagi makanya tadi saya bilang, bila saudara dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang saudara anggap tidak ada jalan, dan saudara menganggap sudah nasibku kayak begini, udah tidak bisa dirubah lagi, ini sudah sesuatu yang final, yang tidak bisa lagi. Engkau harus datang kepadanya. Tuhan, tolong tutupi dan tudungi hamba dengan kemuliaan-Mu kembali. Supaya hamba boleh menghadap engkau dan engkau boleh menghadapkan wajah-Mu kepada hamba kembali. Itu sebab tidak heran dalam Mazmur 51 Daud yang sudah jatuh dalam dosa. Dia berkata, Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Kembalikanlah kegirangan yang daripadamu. Apa sebab? Aku penuh dengan duka nestapa, aku penuh dengan air mata, aku penuh dengan kehancuran hati, aku penuh dengan kegagalan karena aku telah jatuh dalam dosa. Saudara, kalau Tuhan berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Anda dan kepada saya, itu hebat sekali. Coba, cintanya kayak begitu besar.
Sehingga dia mau menghadapkan wajahnya kepada kita orang. Saudara, itu sebab apa yang Tuhan beri pada kita melalui ayat-ayat ini, ingat baik-baik. Semua katakan, saya harus menasirkan diri saya, memperhambakan hidup saya untuk diutus Tuhan, supaya saya boleh menerima berkat. Amin. Jadi orang tidak bekerja buat Tuhan, itu sulit berkatnya, saudara. Saudara mau kayak apa, saya mau kayak apa, mengubah keputusan ini. Tuhan bilang, kalau kamu nasir, aku berkati. Kalau kamu bukan nasir, aku tidak bisa berkati. Secukupnya, lihatlah burung-burung di udara. Tidak ada seekor pun yang jatuh mati karena hongerudim, perutnya melendung karena penuh dengan udara dan tidak ada makanan. Tidak. Aku akan kasih makan. Tapi kamu tidak bisa hidup berkelimpahan. Saudara yang kekasih, tanggung sekali jadi orang Kristen macam begini. Capek deh. Hidup cuma sekali dan Anda tidak bisa menikmati. Semua katakan, angkat tangan saudara. Ya Tuhan Yesus, petang hari ini hamba sadar supaya hamba mengutamakan Engkau, menjadi nasir dari Tuhan, supaya hamba berhak menerima berkat luar biasa sepanjang tahun ini, sepanjang hidup hamba, anak keturunan hamba, dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan kami percaya kuasa-Mu menyertai kami, dan Roh Kudus memberitahu kepada kami jalan yang luar biasa supaya kami boleh menempuhnya dan berhasil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, dengan pendahuluan ini saya masuk bersama dengan Anda. Carilah wajah Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi, wajah adalah urapan Roh Kudus. Wajah tidak boleh saudara bayangkan terus-menerus gambar di kalender. Ya, wajah adalah kemuliaan Allah. Cukup saudara menggambarkan kemuliaan Allah yang gak bisa ditangkap wujudnya kayak apa, gak bisa. Terlalu terang, terlalu mulia. Saudara, bila Anda dan saya mengerti mencari wajah Tuhan, ya seperti saudara lihat ini, sinar saja, kelihatan tangan Tuhan tapi wajahnya tidak kelihatan. Supaya saya dan saudara mengerti, oh aku bisa mencari wajahnya. Ya, maka apa yang akan kita terima? Tadi sudah kita baca Bilangan 6, 25-26. Kau diberinya kasih karunia ayat 25 dan damai sejahtera ayat 26. Amin. Jadi kalau saudara menyiapkan hati saudara, Tuhan, hamba ingin melihat Engkau, kemuliaan wajah-Mu menghadap kepada hamba. Wah, satu kehormatan banget Tuhan, bahwa Engkau mau menunjukkan wajah-Mu kepada hamba. Musa, orang yang paling lemah lembut sedunia. Gak ada orang lebih lemah lembut daripada Musa. Ditolak. Gak boleh lihat Tuhan. Gak boleh lihat wajah. Saudara masih tahu toh bagaimana cara Tuhan? Akhirnya Tuhan jatuh hati kepada Musa. Berkata, ada sebuah tempat dekat dengan aku. Semua tirukan. Ada sebuah tempat dekat dengan Tuhan. Saya harus selalu ada di sana. Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya saudara dan saya selalu dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, mesti dicarikan jalan. Mesti direkayasa oleh Allah untuk supaya Anda dan saya bisa memandang Dia. Kepada Musa, walau cuma belakangnya saja. Tetapi kepada Anda dan kepada saya diberikan keistimewaan. Dia menghadapkan wajahnya kepada saudara. Sebab itu anak-anak Tuhan, hidup ini menyenangkan. Amin. Kalau saudara mencari wajah Tuhan.
dia mudah ditemukan oleh saudara. Sangat mudah. Ini pengalaman pribadi saya. Apapun yang saya alami, kalau saya ingin ketemu dengan dia, dia pasti datang dalam urapannya. Dan dia pasti mengulurkan tangan. Katakan luar biasa, saya harus demikian. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Di dalam Yehezkiel 39 ayat 29, mari kita akan baca tentang wajah Tuhan. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Yehezkiel 39 ayat 29. 1, 2. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Jelas ya? Jadi apa wajah Tuhan? Curahan Roh Kudus. Ya, ayat yang kita baca tadi, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau apa? Kapan wajah Tuhan ditunjukkan? Kapan wajah Tuhan dihadapkan kepada kita orang? Kalau Roh Kudus dicurahkan. Terus betapa pentingnya saya dan saudara sangat-sangat perlu kepenuhan Roh Kudus. Lebih dari engkau mencari uang, lebih dari engkau mencari ilmu, lebih dari engkau mencari teman, lebih daripada engkau mempertahankan nama baikmu, engkau harus utamakan urapan Roh Kudus. Ayo angkat tangan saudara. Ya Allah Roh Kudus, hamba sadar mulai dari saat ini hamba sangat membutuhkan curahan Roh-Mu supaya hamba boleh melihat dan engkau boleh menghadapkan wajah-Mu dan kami bisa ketemu engkau. Dalam nama Yesus, beri kepada hamba pengurapan yang kuat dari Roh Kudus-Mu. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, kami tidak punya sesuatu yang baik kecuali anugerah-Mu buat kami. Sehingga kami boleh diberi sesuatu instrumen, sesuatu mediasi, yaitu Roh Kudus. Supaya kami boleh ketemu dengan engkau di dalam keseharian, di dalam duniawi kami boleh ketemu dengan engkau melalui Roh-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, saudara, tadi pagi saya menyampaikan mengenai soal gambar ini. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Saudara, wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Saudara, masih ingatkah 2 minggu yang lalu dalam khotbah hari Minggu saya menyampaikan bahwa mata Tuhan melihat dan telinga Tuhan mendengar. Amin. Lalu minggu kemarin tema kita apa? Mujizat 1 Korintus 2 ayat 9. Masih ingat? Katakan, apa yang mata saya tidak pernah lihat, apa yang telinga saya tidak pernah mendengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati saya, sudah disediakan Tuhan bila saya mengasihi Dia. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kemarin minggu yang lalu saya katakan bahwa kata tidak pernah, never or never be, itu sudah final, saudara. Itu umpamanya gang buntu, itu umpamanya saudara sudah mentok pada tembok beton yang menjulang tinggi. Itu saudara sudah sampai pada satu jurang yang dalam sekali dan saudara melihat nun jauh di sana kota yang saudara ingin tuju. Tetapi tidak ada jalan. Itu kata tidak pernah. Jadi apa yang saya dan saudara tidak pernah, justru Tuhan sediakan bagi saudara. Capailah sesuatu yang ilahi, yang ajaib. Kalau engkau tidak ajaib,
bisa tabung, cari pinjaman duit, engkau bisa dapat. Apa susahnya? Tetapi saya kasih tahu, apa-apa yang ajaib, engkau tidak bisa menabung dan tidak bisa pinjam, engkau tidak bisa merekayasa. Apa-apa yang ajaib, Tuhan beri karena dia cinta dan jatuh hati sama saudara. Itu sebabnya hal penting sekali. Pada bagian kedua dari 1 Petrus 3 ayat 12 yang akan kita baca sebentar. Tetapi wajah Tuhan menentang. Tadi wajah Tuhan bilangan 6:25-26. Yehezkiel 39:29. Wajah Tuhan dikasih tunjuk. Wajah Tuhan dikasih tunjuk di depan kita. Tetapi sekarang wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Katakan amin. Katakan saya tidak boleh jahat. Karena alasan apapun, karena situasi apapun, saya harus hidup benar. Tidak boleh jahat. Saudara, ini hal penting sekali. Kenapa? Karena kita mempunyai tendensi berbuat jahat. Mikir jahat, kepingin yang jahat. Kalau tidak ada orang itu bahaya sekali. Karena kita pikir tidak ada buktinya, tidak ada saksinya. Saudara, lantas kita berbuat jahat. Itu sebab Anda dan saya kita harus minta, Tuhan, biarlah wajah-Mu Kau hadapkan kepada hamba. Berarti hamba adalah kekasih-Mu. Kalau bayi dicintai oleh ibunya. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita harus mohon kepada Tuhan. Sesuai dengan apa yang akan kita baca berikut 1 Petrus 3. Ayat yang ke-12. 1, 2. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Saudara, hidup cuma sekali. Ada yang hidup 2 kali di sini? Ya, mesti ngapusi. Ya, hidup cuma 1 kali. Katakan hidup cuma sekali. Saya harus menyenangkan Tuhan. Udah, itu aja. Perkara saya bodoh, kurang pendidikan, kurang modal. Saya tidak bisa makan enak. Saya tidak punya pakaian yang bagus. Saya tidak mempunyai alat transportasi, alat komunikasi. Saya tidak mempunyai semua fasilitas. Umpamanya saya begitu miskin. Saya begitu mentok nasib saya. Kalau saya hidup benar, gak lama saudara. Katakan tidak lama. Hidup benar membuat semua yang positif cepat terjadi. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.